Adapun tujuan dari aplikasi Laut Nusantara ini sebenarnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, tadi sudah disampaikan di pembukaan oleh Bapak Kepala Badan, aplikasi Laut Nusantara ini merupakan motor penggerak transformasi budaya nelayan dari mencari ikan menjadi menangkap ikan. Tentu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada di sekitar kita. Tujuan yang kedua, tentu dengan metode penangkapan yang lebih efektif, lebih efisien, hasil tangkapan lebih apa istilahnya, lebih terjaga gitu, maka kami berharap dalam jangka panjang kesejahteraan juga akan meningkat. Nelayan akan mendapatkan tangkapan yang lebih baik, harga ikannya juga akan semakin baik karena bisa langsung dibawa pulang dalam bentuk segar dan seterusnya, sehingga pendapatan meningkat, kesejahteraan juga akan meningkat. Nah, yang ketiga, kami menggandeng BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk memberikan informasi cuaca, sehingga kami berharap dengan informasi cuaca laut tadi, tingkat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan di laut ini akan semakin turun. Karena dalam beberapa waktu terakhir kita sering mendengar berita, ada kecelakaan nelayan karena ombak tinggi dan seterusnya, kapalnya pecah dan sebagainya. Sehingga kami berharap melalui informasi di Laut Nusantara ini nelayan bisa lebih berhati-hati dalam memutuskan apakah hari ini saya harus berangkat ke laut untuk menangkap ikan atau saya istirahat dulu, mengingat kondisi cuaca di lautnya seperti ini. Kita memiliki fitur utama, ini ada 6 yang utama, yaitu peta potensi ikan. Nah, disinilah informasi di mana nanti nelayan dapat mengakses daerah-daerah yang berpotensi untuk dilakukan penangkapan ikan. Yang kedua, informasi angin, kecepatannya seperti apa, kencang, apa teduh, kemudian tinggi gelombangnya seperti apa, 2 meter, 3 meter, aman apa tidak untuk kita melaut. Yang berikutnya untuk menghitung BBM, harga ikan tadi sudah disampaikan, bagaimana kita bisa melihat perkembangan harga. Ini harga ikan kami dapatkan dari KKP Pusat, database-nya, informasinya. Kemudian yang berikutnya ini yang pengembangan terbaru, kami memiliki fitur SOS. SOS itu untuk layanan darurat lah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada sesuatu hal di lapangan, bisa memanfaatkan fitur SOS ini untuk berkomunikasi dengan kami di gitu ya. Ya, pertama kita masuk ke Google Play, ini logonya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang di HP-nya mungkin sedikit berbeda, nggak apa-apa. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian di kolom pencarian, di sini ketikkan Laut Nusantara. Nah, ini akan muncul di paling atas aplikasi Laut Nusantara tersebut. Nah, kemudian setelah itu pilih, sentuh pakai tangan pada simbol Laut Nusantara itu dan pilih install. Nah, setelah install nanti akan ada persetujuan dan sebagainya. Ya, kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai. Untuk menginstal cuma 4 tahap ini Bapak Ibu. Setelah aplikasi tadi terunduh, nanti ada menu registrasi. Jadi pengguna dalam ini Bapak Ibu sekalian nanti diwajibkan mengisi dulu identitas, nama dan nomor HP ke dalam aplikasi sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga mohon dipastikan ini nanti pada saat mengakses atau membuka Laut Nusantara ini, Ibu terhubung dengan jaringan internet. Dan untuk fitur lokasinya, ini tolong dihidupkan. Simbol Laut Nusantara ini setelah diinstal, ini ada di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh di tempat kami seperti ini. Ini tinggal kita klik atau kita pencet. Nah, nanti akan masuk. Nah, ini biasanya seperti ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali mendownload atau menginstal aplikasi ini, mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Ini tinggal dipilih aja yang paling atas Bapak Ibu, allow all time, sehingga aplikasi ini diberi akses untuk mengakses apa istilahnya lokasi Bapak Ibu sekalian dan
nantinya itu akan menjadi dasar kami memberikan informasi di mana sih lokasi-lokasi ikan yang terdekat. Nah, berikutnya nanti ini tadi akan muncul halaman berikutnya untuk melakukan registrasi. Nah, ini apakah nomor telepon itu harus nomor telepon tertentu gitu ya? Nah, ini bebas. Nah, Bapak Ibu menggunakan provider apa, silahkan, tidak harus tertentu spesifik, ini bebas. Bapak Ibu melakukan registrasi, ini nanti yang akan Bapak Ibu lihat. Setelah tadi isi nama, nomor telepon, kemudian pilih tombol masuk, ini yang akan pertama kali Bapak Ibu lihat di layar HP. Nah, yang pertama, ini ada perlu kami jelaskan, di paling pojok kiri atas, itu ada nama dan nomor HP yang tadi dimasukkan pada saat login atau masuk, tertera di sana. Kemudian yang kedua, ini lokasi terkini pengguna. Nah, tadi kemudian ini ada 3 di bawahnya, ini ada pesisir, ada perairan khusus, ada laut lepas. Dan di situ ada angka 40 sekian titik, dan sekian. Itu menunjukkan jumlah titik prediksi daerah penangkapan ikan pada tiap-tiap jenis untuk data pada hari ini misalkan gitu. Jadi pada hari ini ada sekian-sekian titik. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang membuka berbeda. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tombol menu untuk mengakses menu-menu yang lain. Nanti kita coba lihat satu persatu. Ada beranda, ini untuk yang tampil saat ini adalah halaman beranda. Kemudian ada peta ikan dan seterusnya informasi. Nah, berikutnya ini yang merah bulat di pojok kanan atas, ini untuk panggilan darurat. Ya, untuk kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, hal-hal yang emergensi, darurat, bisa mencet tombol itu dan nanti akan langsung terhubung ke nomor kontak center kami. Dan berikutnya di sampingnya ini ada kolom untuk diskusi, catatan apa, bisa menyampaikan saran, kritik, keluhan, atau pertanyaan bahkan. Jadi tinggal diketikkan di sana keluhannya apa, kritiknya apa, kemudian tinggal dikirim seperti SMS biasa. Atau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan WhatsApp, tadi disampaikan Ibu Tri, hampir 80% penggunaan internet itu untuk sosmed itu salah satunya WhatsApp, ini udah terbiasa saya pikir. Itu seperti itu aja, tinggal diketik, kemudian kirim, ketik, kirim. Nah, nanti kami ada admin yang akan memberikan respon, memberikan jawaban, dan yang lainnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketikkan di sana. Pada saat Bapak Ibu mencet atau memilih tombol peta ikan di bawah ini, ya, yang fitur di bawah ini kan, maka itu akan tampil lokasi-lokasi prediksi daerah penangkapan ikan yang disimbolkan dengan gambar ikan warna hitam, nah, di bawah ini, di lokasi sekitar Bapak Ibu. Nah, ini kami perlu jelaskan juga informasi apa sih yang ada di dalam halaman ini. Nah, ini yang pertama, di situ ada simbol warna biru bulat, itu menunjukkan posisi kita sekarang berada. HP ini kita pegang di mana? Kalau di pasar ya pasti akan nongol di pasar. Kalau di pelabuhan, Bapak Ibu sedang di pelabuhan, akan muncul di sana. Kalau Bapak Ibu di rumah, ya nanti akan muncul di sana. Dan nanti berdasarkan radius 200 km, itu nanti ikan-ikan atau daerah penangkapan ikannya akan terlihat. Nah, kalau simbol birunya ini tidak berada di posisi Bapak Ibu sekalian, itu tadi kembali lagi dicek internetnya sama posisi GPS-nya. Nah, yang kedua, ini yang kategori petanya, Bapak Ibu nanti akan mengakses apa? Apakah PPDBI yang sifatnya pesisir, atau yang perairan khusus, atau yang laut lepas. Nah, nanti akan di slide berikutnya akan kami tampilkan bedanya apa gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa milih di sini, pesisir, laut lepas, atau perairan khusus. Nah, berikutnya ini simbol ikannya, simbol daerah penangkapan ikan. Ini yang bulat-bulat, warna hitam, di situ ada hijau-hijaunya dikit. Nah, ini, nah kebetulan pada saat kami menyiapkan materi ini di Selat Bali itu ada beberapa lokasi ikan, dan kami berharap pada hari ini juga banyak di tempat Bapak Ibu sekalian ada
lokasi-lokasi prediksinya. Dan ini kalau Bapak Ibu klik atau pilih salah satu logo tadi ini, ya, bulat-bulat ini Bapak Ibu pencet salah satu, itu akan muncul informasi lebih detail. Nah, ini adalah informasi PPDBI di area Pelabuhan Muncar dan Pengambengan. Ini ada di Selat Bali. Kemudian di sini ada posisinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang bisa mencatat di sini posisi lintang bujurnya. Ini di paling kiri. Di lintang bujur berapa daerah tersebut berada. Yang kedua di sebelah kanannya ini adalah arah angin. Arah anginnya saat ini dari arah tenggara untuk di Selat Bali. Di lokasi yang saya pilih tadi. Kemudian kecepatannya itu juga di sebelah kanannya. Ini kalau simbolnya orange, itu ada warnanya berbeda ya. Ada biru, orange, merah nanti. Kalau orange ini hati-hati. Kalau merah itu bahaya. Jadi anginnya terlalu kencang sehingga merah. Sebelah paling kanan itu untuk tinggi gelombang. Nah, yang di sini ini tinggi gelombang. Jadi nanti warnanya juga akan berubah. Orange, biru, dan merah. Jadi kalau merah ini Bapak Ibu harus hati-hati di lokasi tersebut tinggi gelombangnya patut diwaspadai. Nah, Bapak Ibu juga ini apa namanya? Ternyata format penulisan posisi lintang bujur itu ada berbagai macam teknik. Nah, kalau yang pertama di sini ini tekniknya menggunakan degree minute. Jadi yang Bapak Ibu terbiasa menggunakan angka seperti ini silahkan. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan degree minute second atau detik menit jam menit ini juga bisa. Degree, menit, dan detik. Ini ada posisinya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa catat. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam GPS. Bapak Ibu biasanya ada nelayan yang sudah dilengkapi GPS, dilengkapi fish finder. Silahkan dimasukkan ke situ sebagai patokan saya akan ke sana. Itu kira-kira detail informasi pada setiap lokasi prediksi yang ditampilkan dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu langsung bisa melihat posisinya di mana, arah anginnya dari mana, kecepatan anginnya berapa, tinggi gelombangnya berapa. Sudah bisa menilai, saya mampu nggak sampai ke lokasi tersebut. Nah, selanjutnya di paling atas, misalkan ini saya posisi di Bali. Saya pengen mengakses daerah lain. Saya pengen tahu daerah PPDBI di tempat lain yang agak jauh dari tempat saya sekarang berada. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencari berdasarkan misalkan nama pelabuhan. Misalkan saya pengen pelabuhan di Sorong mungkin ada nama pelabuhan tertentu gitu ya, atau di Ambon juga ada. Coba diketikkan. Atau nama pulau. Misalnya Bapak Ibu, saya sering nangkep di pulau tertentu, namanya ini, nah gitu kan. Saya pengen langsung ke sana saja. Ada nggak daerah penangkapan di sekitar pulau tersebut? Bisa langsung diketik di sana, nanti akan muncul daerah-daerah prediksi yang berada di dekat area tersebut. Atau nama kabupaten yang lebih luas. Saya ingin di daerah kabupaten tertentu gitu ya. Itu bisa. Nanti kita coba praktek. Kita praktekkan sebentar. Nah, berikutnya ini ada sedikit tambahan untuk mengubah tampilan peta. Nah, ini kalau kita berubah petanya yang awalnya lautnya itu hanya biru muda, ini bisa ada kedalamannya. Ini kalau Bapak Ibu di sini lihat, ini ada kedalaman. Semakin hitam itu semakin dalam, semakin agak cerah dia semakin dangkal. Dan pulaunya pun juga sedikit berubah. Ini hanya untuk tampilan saja. Bapak Ibu tinggal milih mau yang standarnya seperti ini atau yang mau seperti ini ada kedalamannya. Untuk bagi nelayan yang menggunakan pancing, kedalaman ini juga penting juga mungkin ya. Tapi ini fitur yang coba kami tambahkan sehingga nelayan juga bisa punya opsi, pengguna bisa punya opsi mau seperti apa. Nah, selanjutnya ini yang di
atas. Di samping tombol pencarian tadi ada bentuk bulat. Jika kita sudah jalan-jalan kemana, misalkan tadi udah ke Sorong, udah ke Ambon dan sebagainya, kita pengen balik lagi ke Bali. Sebagai contoh saya pengen balik ke Bali lagi, tinggal pencet tombol yang bulat hitam ini di pojok kanan atas. Nanti itu akan menampilkan daerah penangkapan di posisi yang terdekat dengan posisi saya saat ini. Nah, kemudian di paling bawah ini ada informasi lainnya. Ini kalau kita geser ke atas, yang di paling bawah ini kalau kita geser ke atas, seret itu nanti akan menampilkan seluruh informasi yang kami sediakan. PPDBI misalkan tadi di pesisirnya ada 50, nah berarti di sini ada 50. Nasional ada 200, ya ada 200. Tapi ini tidak apa ya, agak jelimet yang ada gambarnya seperti ini, tinggal langsung tambahan. Nah ini tadi mohon maaf sedikit terlalu cepat tadi, ternyata ini kembali ke posisi semula tadi untuk kita kembali ke posisi yang awal. Nah kira-kira itu halaman di peta tadi ya. Bagaimana cara kita membaca informasi peta ikan di Laut Nusantara. Tadi udah dijelaskan kategori petanya, ada pesisir, ada laut lepas, ada perairan khusus. Nah ini di hari yang sama, ini ternyata lokasinya berbeda. Nah ini di hari yang sama, ini ternyata posisinya berbeda. Bisa dilihat di sini untuk daerah pesisir ini hanya ada beberapa lokasi. Kemudian di nasional laut lepas ini lebih banyak tersebar. Kemudian di perairan khusus ini memang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai khusus untuk daerah-daerah kawasan konservasi. Nah sementara ini untuk di wilayah Indonesia Timur itu kita siapkan yang di Laut Sawu di Nusa Tenggara sana. Nah ini kalau nanti Bapak Ibu melihat itu berubahnya setiap hari Bapak Ibu. Jadi setiap hari informasi tersebut kita perbarui. Ada juga yang Senin, Rabu, dan Jumat, 2 hari sekali. Jadi untuk yang tipe 1, pesisir dan perairan khusus, ini setiap hari kita lakukan pembaharuan informasinya, karena umumnya nelayan-nelayan yang di pesisir ini satu hari aja melautnya. Jadi hari ini melaut, besok melaut lagi. Berbeda dengan laut yang laut lepas. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang bahkan seminggu. Bahkan untuk yang nelayan tuna itu bisa sampai 15 hari kan seperti itu ya. Nah, dulu yang pesisir, yang untuk nelayan-nelayan yang hanya sehari melaut, itu kita update setiap hari juga. Kata Sorong, nah, Kabupaten Sorong. Nah, di sini saya coba ketikkan Sorong, maka yang tadi awalnya saya hanya mendapatkan tampilan di Selat Bali, karena saya hanya di Bali, akan berubah ke wilayah sekitar Sorong. Tampilannya akan geser ke arah Sorong, menampilkan daerah-daerah penangkapan ikan di wilayah tersebut. Nah, kemudian ini terlihat di sana ada titik-titik, ada sejumlah titik lokasi penangkapan ikan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Ambon juga ada sebagai kecil di sana di pelabuhan Ambon. Nah, ini kemudian kalau peta ini kita zoom ya, zoom itu apa ya, diperbesar, itu akan semakin detail. Nah, ini coba saya yang di sebelah sini ini kita zoom, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Apa namanya, akan semakin terlihat posisinya seperti apa, dan kita bisa klik atau memilih lokasi mana yang akan menjadi tujuan kita untuk melaut. Di situ nanti akan muncul tadi seperti saya jelaskan di awal, lokasinya, kecepatan angin, arah angin, tinggi gelombang, itu akan muncul. Kita bisa catat tersebut, informasi tersebut, dan kita gunakan untuk di Fishfinder atau di GPS, atau menggunakan aplikasi ini secara langsung. Nah ini saya contohkan menggunakan aplikasi secara langsung. Jadi misalkan Bapak Ibu posisinya ada di Sorong, itu yang merah itu, yang di samping kanan. Ini posisi start saya melaut, jadi dari pelabuhan di Sorong misalkan, saya akan menuju ke salah satu titik di yang 3 ini. Nah, ini kita
pilih pada menu mulai tadi ya, di sini di paling bawah ini ada tombol mulai, kita pilih di situ, nanti akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa langsung menentukan. Nah, kita lewatnya mana gitu, kemana arah kita kapal kita akan berjalan, dan itu secara otomatis nanti akan terhitung juga jaraknya berapa, kebutuhan BBM-nya berapa, kemudian jarak waktu untuk sampai ke lokasi tersebut berapa, itu akan terhitung melalui aplikasi ini, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan, oh kalau saya mau ke sana melalui jalur ini kebutuhannya sekian, jam sekian saya akan sampai di sana dengan kondisi angin dan gelombang seperti disampaikan di aplikasi. Ini kita bisa pilih-pilih jalur, ini bebas. Bapak Ibu mau menentukan jalurnya seperti apa, bebas. Ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, setelah ya tentu kalau sudah sampai ke lokasi, Bapak Ibu kan melakukan penangkapan ikan. Bisa dapat, bisa tidak, itu istilahnya ya tergantung banyak faktor, tidak hanya satu faktor ini aja. Jadi bisa jadi umpannya tidak tepat, kedalamannya misalnya menggunakan pancing dalamnya kurang atau terlalu dalam, ikannya di atas, pancingnya terlalu ke bawah, atau seperti apa. Arus juga mungkin mempengaruhi, bulan purnama, pasang surut juga mungkin mempengaruhi. Jadi banyak faktor pada saat di lapangan yang tentu itu menjadi pembatas juga. Artinya beberapa kesempatan pengguna juga menyampaikan, Mas kemarin saya datengin lokasi itu ternyata ikannya nggak ada gitu kan, saya nggak dapat ikan gitu kan. Ya ini memang menjadi konsen kami juga gitu, seperti apa nanti kami mengolah, meningkatkan dari akurasi dari informasi yang kami buat. Nah setelah Bapak Ibu melakukan penangkapan di laut, kemudian dapat ikan dan seterusnya, nah yang keempat ini jangan lupa nanti melaporkan hasil tangkapan. Jadi nanti ada menu khusus di sana untuk Bapak Ibu melaporkan hasil tangkapan tersebut. Nah ini di menu yang terakhir yaitu menu informasi, di sini ada 5 menu utama, yaitu menghitung BBM. Salah satunya menghitung BBM, nanti kami coba ulas satu persatu. Jadi untuk menghitung BBM nanti Bapak Ibu ada langkah-langkahnya. Pertama, pilih merek mesin kapal. Jadi setiap mesin memiliki kapasitas masing-masing. Yamaha berbeda, Yanmar berbeda, Suzuki berbeda, dan seterusnya ya. Kemudian juga mesinnya juga apakah 4 tak, berapa PK, itu juga akan mempengaruhi berapa konsumsi BBM yang nanti akan dibutuhkan. Kecepatan kapal, kita bisa memperkirakan kalau kapal saya ini maksimum bisa kecepatan misalkan 5 atau 10 knot. Nah, itu kita masukkan. Kemudian berapa jarak yang akan kita tempuh yang terakhir. Kita masukkan, misalnya 200 mil, 200 kilometer atau berapa. Nah, kita hitung, nanti di situ akan muncul dengan inputan yang kita masukkan dari merek merek mesin, jenis mesin, kecepatan dan jarak, nanti akan keluar berapa sih BBM yang perlu dipersiapkan dan berapa jarak tempuhnya. Di lapangan lebih paham bagaimana menyiapkan BBM ini, kita membantu dalam menghitung supaya lebih efisien. Dalam artian efisien di sini sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih, tidak kurang gitu ya. Nah, berikutnya juga ini sebagai catatan Bapak Ibu sendiri. Jadi, oh pada hari ini saya nangkep ikan apa sebanyak berapa, itu akan menjadi catatan buat Bapak Ibu sebagai histori. Sehingga nanti suatu saat Bapak Ibu buka kembali, oh kemarin seminggu yang lalu saya nangkep sekian kilo cakalang, sekian kilo tongkol atau yang lainnya. Ini caranya cukup mudah. Di bagian bawah ini ada lingkaran bulat, ada tanda plusnya, itu tinggal dipilih, kemudian nanti akan muncul menu seperti di sebelahnya. Kita Bapak Ibu di sini tinggal memilih
lokasi pelabuhan tempat Bapak Ibu mendaratkan ikan. Kemudian nama ikan. Nah, ini nama ikan itu ada beberapa ternyata. Satu jenis ikan itu namanya macam-macam. Di Sorong mungkin namanya apa, di Aceh namanya apa, makanya kita mencoba memberikan alternatif. Namanya yang nasional, tongkol gitu kan sudah semuanya kenal, cakalang sudah kenal. Nama-nama tertentu itu ada khusus, hanya ada di Papua, ada di Sorong itu, ada nama daerah, itu bisa disampaikan. Kemudian bisa diketikkan di sana nama ikannya apa, langsung. Kemudian beratnya berapa, dan harga tadi saat menjual Bapak Ibu berapa. Jadi nanti akan tersimpan sebagai memori kita, memori Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata pada bulan lalu kami mendapatkan sebanyak ini, gitu. Atau kurang atau seperti apa. Ini akan juga menjadi feedback bagi kami untuk melihat ternyata pengguna Bapak Ibu sekalian misalkan menggunakan aplikasi ini sering, tapi kok hasil tangkapannya kurang misalkan ya. Ini coba evaluasi bagi kami nanti. Nah berikutnya untuk harga. Ini untuk ngecek berapa harga di pelabuhan-pelabuhan yang terdekat. Memang di sini belum semua pelabuhan tercover informasinya karena ini dikelola oleh pusat. Kami menyampaikan apa yang dikelola oleh pusat dalam aplikasi ini sehingga kami tidak bisa merubah dan sebagainya. Sehingga mungkin ada beberapa pelabuhan yang tidak lengkap. Nah ini memang ada kendala di pengelolaan di pusat. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mencari nanti di lokasi-lokasi, pilih tanggal dulu, lokasi pelabuhannya di mana, kemudian ketikkan nama ikan apa yang ingin dicari untuk dilihat harganya, baru nanti akan muncul di sana berapa harga ikan yang Bapak Ibu maksud tadi. Nah, kira-kira itu untuk harga ikan. Jadi nanti dari sini Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, wah ternyata hari ini aku dapat tangkapan sekian banyak gitu kan ya. Nah ini pengaturan Bapak Ibu yang terakhir. Nah kalau Bapak Ibu sudah menginstal ini yang pertama kali harus dilakukan tadi. Jadi Bapak Ibu biasa menggunakan kapal apa, itu nanti akan dijadikan acuan untuk selanjutnya. Untuk menghitung BBM, untuk yang lain-lain itu berdasarkan pengaturan ini. Jadi yang pertama itu pengaturan satuan. Untuk ini ada apa namanya? Biasanya Bapak Ibu menggunakan satuan liter atau galon. Kalau untuk bahan bakar itu dipilih kebiasaannya di daerah masing-masing seperti apa. Kemudian kalau jarak juga seperti itu. Biasanya saya kilometer, biasanya pakai mil laut atau pakai meter. Nah, jangan sampai nanti satuannya berbeda, Bapak Ibu menafsirkannya lain. 20 km tapi Bapak biasanya 20 nautical mile atau mil laut. Jadi kan berbeda jauh. Jaraknya berbeda jauh. Kemudian yang berikutnya ini kecepatan. Biasanya menggunakan kilometer per jam atau knot. Berikutnya juga terkait dengan mesin yang Bapak Ibu punya, yang di kapal. Itu pakai mesin apa, berapa PK, dan seterusnya. Itu yang perlu dicatat pertama kali. Nanti itu disimpan sebagai acuan di aplikasi untuk nanti menghitung BBM dan yang lainnya. Itu penting. Jangan sampai nanti satuannya salah, Bapak Ibu menafsirkannya salah juga gitu ya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan ini sudah kami coba, nanti akan kami coba rekap gitu sehingga kalau ada kesulitan silahkan nanti melihat di FAQ ini. Jadi di sini sudah akan coba kami kompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna sehingga Bapak Ibu tidak perlu melihat apa menghubungi kami, Mas saya ada kesulitan gini dan seterusnya. Bapak Ibu bisa ngelihat ke sini nanti akan ada penjelasan terkait hal tersebut.